Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Era Kemerdekaan. Pendahuluan dari materi yang terkait dari judul yang tadi saya sampaikan, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 menjadi tonggak sejarah yang menandai dimulainya babak baru dari bangsa Indonesia. Nah, maka pada saat itu di tengah euforia kemerdekaan, bangsa ini juga dihadapkan pada tantangan besar dalam membangun negara, yang mana termasuk di dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, revolusi hijau atau teknologi pangan. Yang dimaksud dengan revolusi hijau yaitu sebuah gerakan global yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan melalui penggunaan teknologi modern dalam bidang agrikultur. Nah, teori ini dicetuskan oleh Thomas Robert Malthus. Nah, yang mana yang dimaksud dengan teori Malthus itu yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada pangan itu sendiri. Pada saat Orde Baru, revolusi hijau diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertanian, yaitu beras. Pelaksanaannya terbagi menjadi 4 program, yaitu yang pertama, intensifikasi pertanian, yang kedua, ekstensifikasi pertanian, yang ketiga, diversifikasi pertanian, yang keempat, rehabilitasi. Yang kedua yaitu teknologi transportasi. Dibagi menjadi 3 transportasi. Yang pertama, transportasi darat, yaitu pada tahun 1995, pemerintah Indonesia meresmikan penggunaan kereta api ekspres Argo Bromo dan Argo Gede rute Jakarta-Surabaya. Yang kedua, transportasi udara, yaitu penerbangan pertama di Indonesia. Dahulu Hindia Belanda dimulai di Surabaya pada tanggal 18 Februari 1913 oleh pria asal Probolinggo bernama Johann Willem Emil Louis Hilgert. Yang ketiga, transportasi air pada tanggal 28 April 1952 dengan modal swasta 200 juta rupiah, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia yaitu Pelni, Armada Pelni. Yang ketiga yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Indonesia meluncurkan satelit Palapa pada tanggal 9 Juli 1976. Diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik yang disingkat dengan SKSD. Berikut beberapa perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia. Yang pertama yaitu radio. Radio di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Saat itu siaran pertamanya pada tanggal 16 Juli 1925 yang bernama Betapiase Radio Pereniging. Yang kedua yaitu televisi. Televisi yang pertama yaitu TVRI memulai siaran perdananya di tanggal 17 Agustus 1962. TVRI menyiarkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta.
Yang ketiga, telepon seluler, yaitu sejarah perkembangan telepon seluler di Indonesia dimulai pada tahun 1984 sebagai negara yang pertama kali mengadopsi teknologi seluler secara komersial. Yang keempat yaitu internet awal tahun 1990-an, di mana jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Yang keempat yaitu teknologi arsitektur. Arsitektur di Indonesia dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya, sejarah, dan geografi di Indonesia. Para penyerang penjajahan dan pedagang membawa perubahan kebudayaan yang sangat mempengaruhi gaya dan teknik konstruksi bangunan. Arsitek-arsitek penting dari periode ini seperti Muhammad Susilo, Lim Banci, Sujadi Wiroatmojo, R.M. Sudarsono, dan Predik Silaban, yaitu memainkan peran penting dalam pembangunan Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Ada beberapa karya yang terkenal adalah 1. Komplek Konevo, sekarang Gedung MPR dan DPR, karya Sujadi Wirjoatmojo. Yang kedua, Monumen Nasional yaitu Monas, karya Predik Silaban dan R.M. Sudarsono. Yang ketiga, Stadion Gelora Bung Karno yaitu karya Predik Silaban. Yang kelima yaitu teknologi konstruksi. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo menemukan konstruksi cakar ayam pada tahun 1961. Konstruksi cakar ayam ini tidak lepas dengan perhelatan olahraga terbesar di Asia atau disingkat dengan Asian Games. 56 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1962, konstruksi cakar ayam ini di mana pipa dan plat saling melekat dan mencengkram tanah lebih kuat, mirip cara kerja cakar ayam. Yang kedua, Insinyur Cokarda Raka Sukawati merupakan penemu teknik landasan putar bebas hambatan yang disingkat dengan LPBH atau Sosrobahu. Teknik Sosrobahu merupakan teknik konstruksi yang digunakan terutama untuk memutar bahu lengan beton jalan layang. Para warga belajar yang berbahagia, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.